Orang yang taat turun-temurun akan melihat berkat. Apakah berarti selalu mulus tidak ada masalah? Tidak, tapi akan selalu melihat penyertaan Allah di setiap masalah yang harus mereka hadapi. Tuhan tidak akan pernah absen dalam kehidupan keturunannya. Ketahuilah, orang taat itu ada berkat tersendiri dalam Tuhan. Sebab tempat taat adalah tempat berkat. Tempat taat adalah tempat mujizat. Saya tahu Tuhan kita itu setia. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya bagi setiap kita di tahun 2025. May your family and you be blessed. Semoga Anda dan keluarga serta keturunan Anda diberkati oleh Tuhan. Ketaatan adalah mesbah. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saya yakin di awal tahun ini Tuhan mau mengurapi iman kita. Beriman itu gampang-gampang susah. Gampang karena yang kita imani adalah Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Susah karena kita ini berubah-ubah. Iman itu harus dijaga lebih dari segala harta benda kita. Harta benda bisa dicari lagi kalau hilang. Tapi kalau iman hilang, apalagi iman keselamatan, kemana kita pergi kalau tidak cari Tuhan? Iman itu sangat berharga. Tapi iman itu tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan adalah ketaatan. Ketaatan adalah mesbah kita dengan Tuhan. Saya ajak kita untuk melihat bagaimana Abram taat. Dan seluk-beluk lika-liku ketaatannya itu patut kita pelajari karena relevan. Hidup kita juga penuh dengan lika-likunya. Dan Abram mengajari kita bahwa tidak harus jadi orang sempurna untuk taat sama Tuhan. Ketaatan dimulai dengan perkara sederhana atau perkara kecil dulu. Mari kita lihat sekarang ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Taat tidak sembarangan, taat itu punya materi. Materi taat adalah firman. Tapi firman itu kan Kejadian sampai Wahyu. Sekarang kan kita punya Alkitab. Kita mulai dari mana? Makanya itu kita harus punya hubungan yang rutin dengan Tuhan. Baca Alkitab juga pasal per pasal. Karena kita tidak tahu harus mulai dari mana, supaya nanti jangan sampai kita lihat Kejadian sampai Wahyu, bang tut jendela wawa. Ya nggak tahu nih anak-anak muda mungkin itu ya. Kayak untung-untungan gitu loh. Ini ayatnya harus rutin. Karena Tuhan itu teratur. Dan taat itu tidak boleh sembrono. Taat itu harus punya fondasi. Fondasi taat adalah firman. Firman itu ada macam-macam. Manifestasi firman salah satunya adalah firman yang kita rasakan, rema, yang melompat. Firman yang sifatnya kita dengar. Tapi semua itu pun punya fundamental. Dasar semua firman yang kita dengar adalah firman yang tertulis. Zaman Abraham belum ada firman tertulis. Jadi firman itu lamban. Abraham menerima firman ini setelah ayahnya mati. Abraham sendiri sudah tua. Dan ini firman kedua, meskipun pasal 12 ayat pertama, ini adalah firman yang dia dengar sebelum dia di Haran.
Dia masih ada di Ur Kasdim, tanah kelahiran, yaitu di Mesopotamia. Abram ini sebelum namanya Abraham mendengar firman di tanah kelahiran, kamu mesti keluar dari sini, ngikut aku. Nggak gampang, karena dia punya tradisi dan keluarganya penyembah berhala. Ada juga sembayangan yang dia nggak bisa tinggalkan, apalagi papanya udah meninggal. Dia punya tanggung jawab sebagai seorang anak laki-laki. Firman ketika datang dalam hidup kita, tidak tentu hidup kita dalam kondisi nyaman dan aman. Kalau Tuhan berfirman, ya jangan ditawar. Jangan cintai tradisi, jangan cintai keluargamu, jangan cintai pekerjaanmu atau apapun lebih daripada Yesus Kristus. Kalau Tuhan ngomong, jalankan. Tuhan tuh nggak pernah salah dan Tuhan tidak mencelakakan. Makanya itu kita nggak bisa taat sama firman kalau kita nggak punya iman. Karena kita harus percaya kalau Tuhan yang berfirman itu setia. Kita juga harus yakin kalau Tuhan berfirman itu benar. Dan Tuhan itu paling punya hak. Tuhan berhak lebih dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita tertua adalah Allah pencipta kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini kedua kali. Di-repeat sama Tuhan. Suatu firman kalau di-repeat 2 kali dalam hidupmu, please jangan negosiasi. Kalau Tuhan sudah ngomong sekali lagi, Tuhan tidak perlu ngomong ketiga kali. Mari kita buat goal tahun ini, cara kita taat sama Tuhan itu sekali Tuhan bicara langsung kita melakukannya. Nggak usah perlu disentil lagi, nggak usah perlu pakai tali les dan kekang seperti keledai kalau nggak ditendang. Kalau kita ikut Tuhan itu, Tuhan sekali bicara aja jalankan. Kalau enggak kita buang-buang waktu orang, buang-buang waktu sendiri, buang-buang waktu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Garis bawahi itu, karena ini perlu. Pesan Tuhan itu selalu spesifik. Kalau Tuhan memberi kita instruksi, tidak pernah ada missing detail-detailnya. Karena itu orang kalau ikut Tuhan juga harus jeli, tidak boleh asal-asalan. Nubuatan itu ada yang namanya sifatnya luas. Oh, Tuhan akan selamatkan negerimu. Tapi instruksi itu selalu berupa hikmat. Dan hikmat itu selalu spesifik. Pergilah dari negerimu, disuruh keluar dari geografi tertentu, disuruh meninggalkan Mesopotamia. Ini ayat tidak bisa diterapkan mentah-mentah. Oh, pergilah dari Indonesia, siapa disuruh pergi ke luar negeri? Nggak tentu, tetapi ada pula orang yang dipanggil Tuhan untuk pindah. Tapi nggak hanya sampai kepada tanah. Dia berkata, kamu juga harus keluar dari sanak saudaramu. Kamu harus keluar dari sanak saudaramu. Kamu bukannya putus hubungan sama mereka, tetapi aku membawamu ke sesuatu yang lain. Khususnya kamu, hai Abram, kamu tidak akan melanjutkan pekerjaan orang tuamu. Ini tidak boleh diterapkan mentah-mentah. Sebagian di antara kita dapat perintah dari Tuhan, Roh Kudus menuntun kita untuk melanjutkan pekerjaan Papa. Tapi ada pula yang dipanggil Tuhan keluar. Abram lah salah satunya. Kamu harus keluar dari sanak saudaramu, bukan hanya dari ayah atau rumah papamu, tapi kamu juga harus meninggalkan sanak saudara. Itu berarti kamu tidak boleh bawa siapa-siapa. Aku bawa kamu keluar itu alone, sendiri, orang-orangan. Nah, sekarang saya kasih bocoran. Kenapa dia bawa Lot? Tuhan udah jelas loh ngomongnya. Kalau Tuhan kasih instruksi itu tidak akan kasih ruang tidak akan ada ruang abu-abu di mana kita bisa improvisasi. Kalau Tuhan kasih perintah, perintahnya itu nyata. Nggak mungkin Tuhan tuh kasih satu kesempatan untuk kita itu blunder di sana. Kalau ada blunder itu pasti simply disobedience, itu pasti ketaatan yang vulgar. Abram sekalipun bapak iman, bapak orang beriman, tapi dia juga nggak sempurna. Awal mulanya dia berjalan dalam kompromi. Disuruh pergi dari negeri, disuruh meninggalkan sanak saudara, bawa Lot lagi. Coba kita baca lagi, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Tuhan mau memulai sesuatu yang brand new, sesuatu yang sangat baru dengan Abram, tapi Abram bawa Lot. Suatu pesan hari ini untuk kita cerna,
please jangan kasihani atau sayangkan apa yang Tuhan suruh tinggalkan. Suatu rema di hati saya yang saya sharekan. Kalau Tuhan bilang tinggalkan, jangan kau sayangkan. Baik itu bentuknya dosa, kebiasaan buruk. Kalau Tuhan berkata leave, pergi, hengkang. Jangan seperti istri Lot nanti noleh ke belakang, jadi tiang garam. Orang yang jadi tiang garam sudah gak bisa jadi garam dunia, karena dia sudah jadi tiang, tidak mengasinkan. Mati potensi ilahimu. Jangan kau sayangkan, jangan kau pegangi hal-hal tertentu, baik itu secara fisik. Kalau Tuhan berkata kamu harus bakar itu, istilahnya kamu harus singkirkan dari rumahmu, jangan mikir dua kali. Kalau itu berhala-berhala yang sifatnya klasik. Tapi ada berhala-berhala yang tidak klasik, yang tidak kelihatan. Misalnya gaya hidup kita. Misalnya ada anak muda yang suka omong kotor. Kalau Tuhan berkata aku tidak berkenan, udah berhenti. Jangan berkata aku sudah biasa. Atau mungkin selingkuhannya itu bukan barang, benda, berhala yang bisa dihanguskan. Tapi kita harus meninggalkan praktek-praktek yang menyakiti hati Tuhan. Atau sesuatu yang bisa membunuh potensi ilahimu. Dalam hal ini Abraham adalah kemenakannya sendiri. Tuhan dengan jelas sudah berfirman kamu harus tinggalkan sanak saudaramu. Itu berarti kan termasuk kemenakan. Ngapain malah dibawa ke Kanaan? Please, jangan kasihan kalau Tuhan bilang tinggalkan. Kadang-kadang kita juga tidak mau meninggalkan pergaulan kita. Padahal kita tahu itu toksik sekali. Padahal istri sudah ngoceh. Aku gak suka loh kamu itu pergi minum-minum sama itu. Istriku. Tapi Tuhan juga bicara sama Abraham nantinya. Kamu dengarkan Sarah. Soal Hagar itu loh. Usir dia. Kadang-kadang Tuhan juga bisa memakai kecerewetan atau kerewelan pasangan Anda. Kadang-kadang itu juga sebagai suatu luapan bahwa ada sesuatu yang imbalance, sesuatu yang tidak seimbang di dalam rumah tanggamu karena hal-hal tertentu yang kau adopsi. Sesuatu yang Anda impor, pengaruh yang Anda impor ke dalam hidupmu, yaitu pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik. Waktu Tuhan berkata leave, peduli amat kalau mereka berkata fanatik lu sekarang ya, sombong ya. Itulah sebabnya juga kadang-kadang Tuhan suruh izinkan kita keluar dari lingkungan yang Kristen pula. Kalau lingkungan tersebut, baik itu social club, baik itu persekutuan, baik itu perhimpunan anak-anak Tuhan, tapi yang sungguh-sungguh negatif, tapi yang bisa membuatmu stagnan dan justru menarikmu turun. Atau Tuhan berkata tinggalkan, sana jangan sungkan. Karena sungkan sama manusia itu berarti gak sungkan sama Tuhan. Karena sungkan sama Tuhan itu bisa berarti kita harus tega sama orang. Tega dalam hal ini bukan kita menyakiti mereka. Tega dalam hal ini adalah kita harus meninggalkan mereka. What is it in your life di tahun 2025 ini? Ada apa yang memang Tuhan katakan kamu harus pergi dari situ, dan kita masih, bahasa Ibraninya, gandoli. Kita masih terus pegang erat-erat, padahal Tuhan berkata lepaskan, keluar dari Babel, keluar dari apa yang tidak berkenan, keluar dari yang najis. Kita ini manusia kadang-kadang disinilah kelemahan kita. Kita itu seringkali sayangkan yang Tuhan suruh kita jelas-jelas harus tinggalkan. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Baru ayat 2 ada janji aku akan membuat kamu besar. Sebelum kita bisa dibuat besar oleh Tuhan, besar di sini tidak tentu, oh aku jadi kaya raya, sukses versi dunia, bukan ya. Besar di sini adalah besar di tangan Tuhan, besar di mata Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kalau bangsa Israel ada janji multiplikasi. Kamu baru akan mengalami pertumbuhan
ilahi, kamu akan mengalami pertambahan yang tidak terhingga setelah kamu pergi dari negerimu. Sebelum kamu meninggalkan situ, kamu akan jadi ordinary, jadi biasa, bahkan jadi stagnan, tidak bertumbuh. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, itu baru ayat 2. Janji itu mengikuti perintah, ketaatan lebih dulu, baru glory, baru kemuliaan. Tahukah ketaatan yang tertunda itu kemuliaan yang tertunda? Kita menunda ketaatan 1 tahun lagi, kemuliaan Tuhan juga tertunda 1 tahun lagi dalam kehidupanmu. Tidak tentu taat berujung mujizat, tidak tentu taat berujung berkat, aku tahu. Tapi taat pastilah 100% berujung penyertaan Allah. Dan penggenapan janjinya 100% itu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Karena Abram keluar dari Mesopotamia, dari Haran, dia pergi ke Kanaan dengan iman. Meskipun dia kompromi awalnya bawa Lot segala, tapi Tuhan, dari sisi Tuhan tidak cacat celah. Dari sisi Tuhan yang pemberi janji dan kita yang menjadi sebagai penerima janji, Tuhan itu tidak pernah ingkar. Dari sisi kita aja yang kompromi. Dari sisi Allah itu selalu sempurna. Saya tunjukkan, Abram nanti masuk dalam masalah gara-gara kompromi Abraham soal Lot ini. Israel turun-temurun punya musuh bebuyutan. Keturunan Lot namanya Ammon dan Moab. Lahir dari incest, hubungan ayah yang tidur dengan 2 putrinya. Menjijikkan. Gara-gara Abram membuka celah, pintu ini tidak tertutup sampai ratusan keturunan. Tahukah Anda, tempat Anda tidak taat, tempat itu akan menjadi tempat kutuk turun-temurun dalam kehidupan. Bukan hanya kehidupanmu, kehidupan orang-orang yang berkenaan dengan Anda. Yunus contohnya nggak taat, 1 kapal itu mau tenggelam. Waduh, Pastor Philip, kalau saya sudah terlanjur tidak taat gimana? Apakah ada jalan? Good news, darah Yesus bisa menebus. Katakan amin. Tapi sekalipun darah Yesus menebus, tetap Tuhan tetap masih menunggu ketaatanmu. Sekalipun darah Tuhan, darah Yesus itu cukup kuat untuk menebus apapun juga, segala kutuk bisa ditukar, bisa diputar balikkan menjadi berkat, tapi tetap berkat tidak pernah datang tanpa taat. Saya mau tunjukkan di sini dari sisi kasih karunia, bahwa sekalipun Abramnya cacat celah, ketaatannya itu ada cacatnya, ada nodanya, tapi Allah tidak ada salahnya. Tuhan ketika melihat Abram akhirnya sungguhan keluar dari negerinya, sekalipun bawa salah seorang sanak saudaranya, Tuhan tetap akhirnya membuat nama Abram menjadi masyhur sesuai janjinya. Even when we are not faithful, ketika kita tidak setia, Tuhan kita itu tetap setia. Sekalipun kita nggak setia, Tuhan setia. Jadi hari ini kalau ada janji digenapi, itu bukan karena Anda setia, itu karena Tuhan setia. Tuhan itu kayak ngefur gitu loh, kayak ngalah. Sekalipun ketaatan Abraham boleh dikatakan hanyalah setengah, penggenapan janji Tuhan itu tetap sepenuhnya. Tuhan membuat nama Abraham masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Keturunan Abraham namanya Yesus Kristus menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Engkau akan menjadi berkat. Your seed will become a blessing, atau benihmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa itu sungguhan dan digenapi dalam Yesus Kristus. Dan nama Abraham memang menjadi masyhur. Bukan hanya nama Yesus. Nama Yesus adalah satu-satu namanya, satu-satu nama di bawah kolong langit yang bisa menyelamatkan umat manusia. Tapi secara manusia, nama manusia yang paling merangkul berbagai umat itu nama Abraham. Nama Abraham ini direspek sama 3 umat terbesar di dunia. Ya, pertama-tama tentunya Yahudi. Lalu habis itu Kristen, umat Kristen, dan umat Muslim. Ini nama direspek sama 3 kemah ini. Benar-benar selain nama Yesus, nama yang betul-betul mendunia, yang bisa dihormati oleh berbagai umat beragama, itu nama Abraham. Tapi Yesuslah satu-satunya nama keturunan Abraham itu
yang bisa menyelamatkan kita dan membawa kita masuk surga. Tuhan genapi. Saya mau tunjukkan lewat ayat 2 bahwa our God, Tuhan kita faithful, loyal dan setia. Saya tunjukkan cacat celahnya Abram dulu. Bapak orang beriman ternyata nggak beriman-iman banget. Tetap Tuhan genapi selama ada iman sebiji sesawi. Kabar baik untuk Anda dan saya 2025, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tahun ini dengan tema tahun kemenangan, tahun berkat internasional, itu akan digenapi bukan karena Anda cukup bagus, tapi karena Tuhan sangat setia. Katakan amin, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang-orang yang mengutuk engkau. Tunggu di situ. Salah satu penyertaan orang yang taat adalah Tuhan membela. Tuhan itu membela kebenaran, bukan kesalahan. Berarti Tuhan membela orang taat, bukan orang yang salah. Tuhan mengasihi orang yang salah kalau dia bertobat. Tuhan ampuni dia, tapi Tuhan tidak bela. Allah hanya membela yang di pihak kebenaran. Dan orang yang taat pada kebenaran, itu orang-orang benar. Jadi ada salah satu klausalnya sorga yang Tuhan bela, dan Tuhan bela adalah orang-orang yang taat kepadanya. Dan Tuhan berkata, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Siapa berkati kamu? Aku berkati orang itu. Siapa kutuki kamu? Aku akan kutuki orang itu. Jangan heran kalau ada orang benar lalu kita bicara yang salah tentang orang benar. Makanya itu sebelum kita lontarkan tuduhan, selidiki materi. Jangan-jangan kita menginjak kaki yang salah. Saya kasih contoh ya, yang praktis ya. Dalam kehidupan rohani seseorang. Misalnya ada satu orang Kristen yang suam-suam kuku atau bayi rohani. Tapi dia nggak responsibel, dia kurang bertanggung jawab dengan kata-kata. Tahukah sebagian besar dosa mendukakan Roh Kudus itu adalah mulut. Sebagian besar. Ini bukan menghujat Roh Kudus yang nggak bisa diampuni. Dosa grieving the Holy Spirit itu sebagian besar itu lewat mulut. Misalnya nih, saya adalah orang Kristen yang masih belum dewasa rohani. Lalu habis itu saya melihat seorang saudara seiman atau seorang hamba Tuhan yang tanpa saya tahu hidupnya mungkin lebih benar dari saya. Ya. Dan juga saya bisa aja merasa benar sendiri, tapi hidupku itu belum berkorban seperti apa. Kalau mau dihitung dalam neraca, ditimbang, pengorbanan orang itu melebihi saya. Contoh ya. Lalu saya nggak sengaja, saya rasan-rasan, saya ngomong-ngomong buruknya orang, dan lalu saya serang-serang, padahal tanpa saya benar-benar memahami apa yang terjadi. Saya hanya kena provokasi misalnya. Lalu habis itu ketika saya lakukan itu, tanpa saya sadari, saya mengutuki orang yang benar atau minimal lebih benar dari saya. Ada tiba-tiba keesokan harinya, saya merasa kering rohani. Gak usah heran, karena kutuk itu kembali ke dirimu sendiri. Mukul sendiri. Sehingga kita ngalami kayak seolah-olah seperti kering kerontang. Doa-doanya gak dijawab. Bukan Tuhan marah, karena apa yang kau lakukan itu dengan mengutuki orang yang benar atau orang yang lebih benar daripadamu, itu Anda menutup pintu berkatmu sendiri. Seperti tiba-tiba semua palang besi dalam hidup kita. Itulah sebabnya kalau kita memang orang yang taat pada Tuhan, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena orang jahat udah punya imbalannya sendiri. Kejahatannya akan tertumpah ke atas kepalanya sendiri. Kita itu terus saja kejar perkenanan Tuhan. Mari kita bergerak dari taat ke taat. Gak usah gubris orang lain lakukan apa. Karena ada ayat di ayat 3, Tuhan akan memberkati orang yang memberkatimu selama hatimu berkenan kepada Allah. Dan Tuhan akan mengurusi orang yang mengutukimu. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya kasih sedikit juga a touch of history. Saya kasih sedikit pesan sejarah. Sebenarnya keturunan Abram ini, yaitu orang-orang Yahudi, hari ini Israel, tetap masih ada dalam perjanjian Tuhan dengan nenek moyangnya, Abram, Ishak, dan Yakub. Saya tidak akan masuk ke politik praktis karena itu bukan urusan saya sebagai hamba Tuhan. Tapi hari ini Israel nggak bisa dimusnahkan.
Karena Israel ada di dalam nubuatan Allah sampai kitab Wahyu. Benar salah mereka itu nanti urusan nanti. Tapi saya sebagai seorang pembawa firman, saya harus mengupas apa kata Tuhan tentang umat perjanjian lama. Dan saat ini juga mereka masih ada di perjanjian baru. Dan Tuhan akan ada waktunya nanti di kitab Wahyu dijelaskan kebangunan rohani untuk mereka setelah kebangunan revival untuk bangsa-bangsa diselesaikan. Israel nggak bisa hancur apapun terjadi. Mau seluruh internasional melawan juga nggak bisa. Kenapa? Kalau sampai Israel hancur, keturunan Abraham, saya sendiri akan goyang sama Tuhan. Kalau Tuhan ternyata sudah janji sama Abraham, lalu nanti Tuhan ingkar janji, mana saya bisa percayakan anak saya kepada Tuhan kalau suatu hari Tuhan ingkari? Israel nggak mungkin hancur karena Tuhan setia pada Abraham. Makanya saya tidak perlu kuepangkan anak saya kemana-mana kecuali ke Tuhan Yesus. Sudah terbukti jikalau hal-hal yang lainnya hanyalah superstisi, tak teruji. Coba lihat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu sampai hari ini mau ditekan, mau dihancurkan, dibinasakan. Tahun 40 sekian oleh Jerman, Holocaust pun terjadi, pembunuhan massal. Gak bisa, tempat kecil itu persis di timur tengah di seluruh dunia, itu mau dipites pun gak binasa. Saya lihat itu, saya ingat anakku, anak-anak saya, dan saya berkata, kalau anak Abraham dipelihara, karena Abraham menyembah dia, I will worship, saya akan menyembah Tuhan Allah Israel, karena anak-anakku aman. Abraham sudah mati, keturunannya dipelihara. Anakku tidak perlu dikuepangkan ke kiri kanan, ku kasih ke Tuhan. Karena Tuhan membuktikan. Kalau Tuhan bisa setia pada hamba-hambanya di perjanjian lama, Tuhan bisa setia pada hamba-hambanya di perjanjian baru. Tuhan berkata, aku akan memberkati yang memberkati engkau. Yunani, ya, negara Yunani, Greece itu defile the temple. Apa itu defile? Itu jadi menajiskan bait suci. Mereka langsung ditelan sama Roma. Kaisar Romawi menganiaya orang-orang Kristen Yahudi, hancur di tangan Viking. Viking yang sekarang menjadi cikal bakal beberapa negara di Eropa. Mulai masuk ke dunia Eropa, Spanyol, Polandia. Lalu yang paling maksimal yaitu Jerman tahun 40 sekian, aniaya terhadap bangsa Yahudi, persis seperti di zaman Esther, yaitu namanya Haman, tapi ini Hitler. Mereka hendak memunahkan bangsa Yahudi. Gak bisa, bukan masalah orang Yahudi itu baik, bukan. Tapi kalau siapa bisa memusnahkan bangsa Yahudi, dia berarti bisa meng-cancel janji Tuhan. Gak bisa. Jatuhlah Jerman, dibom sama Amerika. Ya, zaman Jepang, Hiroshima, itu kan perang dunia kedua. Lalu habis itu England, dulu negara adikuasa, semua adalah British colony. Tahun 48 mereka bantu untuk menjadikan Israel sebagai suatu negara. Lalu gak lama setelah itu mereka semacam putus hubungan dengan mereka, gembos langsung. Inggris bukan menjadi yang terutama, lalu Amerika goyang. Saya tidak tahu sekarang di zamannya Trump kembali nilai-nilai yang sifatnya konservatif, konvensional, keluarga, family. Gak perlu seorang presiden Kristen, tapi menegakkan apa yang merupakan kebenaran dan keadilan. Dan terhadap Israel, mereka simpatik. Ini bukan ngomong tentang politik praktis, perang-perangannya semua umat manusia dicinta Tuhan. Mau Ukraina, mau Rusia, dua-dua adalah umat manusia tebusan Allah. Untuk kedua-duanya Yesus mati di Golgota.
Israel, Palestina. Tuhan mati untuk setiap jiwa. Tuhan mengasihi setiap orang. Israel rohani itu adalah setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu bicara tentang umat pilihan Allah, imamat rajani. Saya tidak ngomong tentang politik praktisnya, bukan soal pro kontra. Tapi ketika satu bangsa menyadari bahwa Tuhan punya janji sama Abraham dan belajar menghargai anak-anaknya, belajar untuk mendoakan untuk revivalnya, Tuhan berkata, aku akan memberkati. Yang ngutuki aku akan kutuki. Saya punya seorang teman, misalnya saya janji dan saya punya hubungan yang sangat baik. Sekalipun teman itu mati, kalau anaknya rusak, kalau dia anak itu datang ke rumah saya minta roti, saya tidak akan lihat anak itu. Saya tidak akan lihat anak itu jahat. Saya akan lihat bahwa saya punya perjanjian dan papanya itu sahabat karib saya. Saya pasti lakukan apa yang saya bisa untuk menuntun anak itu. Atau kalau anak itu baik, lebih baik lagi, saya pasti akan memberkati dia di tempat. Tahukah saudara, Tuhan menganggap itu personal. Kalau Allah punya perjanjian dengan seseorang, dan kita jahat sama keturunan, sama anaknya, atau sama orang-orangnya, siapa menolak utusanku, dia menolak aku. Siapa menolak aku, menolak Bapa yang mengutus aku. Ini adalah prinsip berkat. Ternyata di tempat di mana kita taat, itu ada perjanjian dengan Tuhan yang terus menerus. Tempat kita taat itu tempat berkat ternyata. Makanya saya jadi seorang ayah, saya tidak mau ngawur di masyarakat. Saya mau jadi orang benar, nggak hanya jadi orang baik, saya mau jadi orang benar. Supaya apa? Supaya keturunan saya diberkati. Pada waktu saya mengalami didiagnosa tahun lalu, saya didiagnosa penyakit yang ganas, tapi sembuh puji Tuhan. Langsung urusannya itu cepat sekali selesai, dan setelah check up berapa kali bersih. Otomatis ketika Anda divonis tertentu, penyakit tertentu, Anda pasti mikir kematian. Sungguhan loh di hati saya itu, waktu saya ngalami itu, saya tidak ada penyesalan. Aku tidak menyesal, hidup yang kujalankan sejak ku kenal Tuhan umur 18 tahun, saya tidak ada penyesalan. Penyesalan saya adalah sebelum 18, itu banyak sesalnya. Lalu saya mikir, kalau saya tidak ada, keluarga saya, siapa yang take care nanti? Ya sedih sih, sedih saya ternyata adalah urusan orang lain. Saya sendiri waktu mengalami terima kabar buruk itu, saya tidak takut. Karena saya selalu siap ketemu Tuhan anytime, setiap saat. Tapi waktu saya alami itu, saya mikirkan untuk jemaat, saya mikirkan untuk keluarga. Dan waktu saya pikir untuk anak, ada suatu ketenangan. Oh no, aku tidak pernah hutang sama siapa-siapa. Aku tidak pernah mencuri dari siapa-siapa. Aku tidak pernah melukai siapa-siapa. Jadi saya tidak takut kalau anak saya tidak akan ada orang yang pedulikan. Gak mungkin lah. Saya mikir kalau sampai saya tidak ada, anak-anak saya ngetuk pintu Anda, minta roti, masa tidak Anda kasih? Gak mungkin. Karena kalau papanya hidup dalam ketaatan, anaknya akan hidup dalam perjanjian. Tapi saya tidak mungkin, saya ngomong sama diri sendiri waktu itu, anakku tidak akan ketuk pintu minta roti. Kami sudah didik mereka, ajari supaya mereka berdikari dan mandiri. Tidak selalu minta bubur atau nasi lembut dari seseorang. Tidak akan minta dibelas kasihani. Anak-anak sendiri harus belajar berdiri di atas kedua kaki mereka, belajar taat sama Tuhannya, dan juga punya kemampuan-kemampuan agar mereka selalu bisa berjalan di dalam kemenangan. Waktu saya ngalami ini, saya mikir, gak mungkin lah keturunanku ditinggalkan sama orang. Gak mungkin. Makanya itu saya gak mau ngawur hidup sebagai laki-laki. Saya gak mau. Saya gak boleh egois. Dosa itu bukan melakukan sesuatu yang salah. Sebelum itu dosa itu adalah selfishness atau keegoisan. Mikirin diri sendiri, gak peduli nanti konsekuensi, gak peduli orang lain nanti menanggung apa. Tapi kalau kita mau hidup taat, itu salah satu motivasi kita. Tentunya yang pertama adalah takut akan Allah, tapi motivasi kita yang lain adalah supaya keturunanku diberkati, supaya orang-orang yang ada di hidupku diberkati Tuhan, supaya mereka tidak kena kutuk karena aku,
tapi supaya mereka terciprat berkat karena diriku. Kalau kita hari ini sebagai pria contohnya, kita mau hidup benar. Kita tidak mau makan uang orang lain. Kita tidak mau gampangin hutang sana sini, karena hutang itu bisa diwariskan. Kita tidak gampangin uang bank. Kita juga tidak mau terus melakukan suatu perbuatan yang asusila, supaya anak kita tidak dapat labelnya padahal kita yang berbuat jahat. Supaya jangan sampai anak kita menanggung sesuatu yang bukan dosa mereka. Hari ini kita kalau mau hidup benar, salah satu motivasinya adalah demi keturunan kita. Sebab tempat kita taat adalah tempat keturunan kita diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tahu kutuk itu bisa dipatahkan, tapi bukanlah tidak mudah, bukanlah tidak akan terjadi tanpa perang. Misalnya papa dan mamanya dua-dua selingkuh. Kira-kira anaknya bakalan selingkuh enggak suatu hari dalam pernikahannya? Pasti mereka punya visi tentang pernikahan dilemahkan sebelum mulai, bahkan sebelum perkawinan. Mereka sudah punya gambar yang kabur tentang marriage atau tentang pernikahan. Pasti ada trauma. Bisa nggak keturunan mereka ada yang setia, tidak akan jatuh sama seperti papa mama? Bisa. Tapi anaknya harus berjuang di dalam untuk melawan dan menentang itu, melawan arus. Benar-benar akan terjadi peperangan, akan terjadi pergejolakan jiwa di dalam diri mereka. Tapi kalau papa mamanya setia, tidak ada perselingkuhan, anak-anak tidak punya ide bahwa perselingkuhan itu boleh. Mereka hanya perlu berjaga-jaga dan waspada, jangan buka celah. Udah, nggak ada peperangan dan gejolak jiwa, nggak ada. Paham maksud saya? Berkat masih bisa di reverse, anak orang baik-baik juga masih bisa salah. Tapi untuk salah, mereka perlu lawan arus. Tapi anak orang yang salah, untuk benar mereka perlu lawan arus. Nah sekarang tentukan arusmu. Semoga Anda bisa mikir ya pagi-pagi. Kalau suami istri sama-sama salah, anaknya untuk benar itu perlu lawan arus. Papa mamanya kalau benar, anaknya mau benar itu tinggal ikut arus. Untuk dia mau salah itu harus lawan arus. Dia harus pecahkan telur dulu, icebreaker dulu. Papa mamanya nggak selingkuh, dia harus memulai sejarah perselingkuhan untuk pertama kali. Dan perlu anak nekat untuk lawan arus itu. Jadi selalu ada kemungkinan, tapi kesempatannya kecil. Tapi kalau orang tua salah dulu, tempat mereka taat diganti dengan tempat ketidaktaatan, maka anak-anaknya itu untuk benar itu harus berdarah-darah. Harus itu. Papa mama nggak dugem, anaknya mau dugem harus sembunyi-sembunyi. Tetapi papa mamanya dua-dua dugem. Kalau sampai anaknya nggak ngikuti tapak kaki dan tidak dugem pula, itu masyarakat tepuk tangan berkata, wow, ini anak luar biasa. Kesempatannya kecil untuk dia tidak jatuh di dosa yang sama. Saya jadi ngerti, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuki engkau. Bahkan keturunanmu, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini dahsyat. Tanamkan di dalam hatimu bahwa taat itu ternyata adalah tuaian, bukan hanya taburan. Kau menabur, tuaiannya itu akan terus menerus. Sebagai seorang wanita juga sama. Kalau Anda mau salah, mikir 2 kali. Apalagi seorang ibu selalu sayang anak-anaknya. Kita aja sebagai laki-laki harus mikir 100 ribu kali mau salah. Kalau kita masih pedulikan keluarga kita. Pikirkan orang lain, kemungkinan besar Anda akan urungkan niat Anda untuk berdosa. Karena dosa bermula dari ini, gelap mata, kalap jiwa. Ketika kita hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli konsekuensi, di situ kita langsung mengambil keputusan terbodoh di hidup kita yang merusak masa depan banyak orang, khususnya keturunan. Tuhan berjanji, seperti Abraham, orang yang taat, turun-temurun akan melihat berkat.
Apakah berarti selalu mulus tidak ada masalah? Tidak, tapi akan selalu melihat penyertaan Allah di setiap masalah yang harus mereka hadapi. Tuhan tidak akan pernah absen dalam kehidupan keturunannya. Siapa mau keturunannya diberkati? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lot dibawa akhirnya. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dia umur 75, jadi taat itu tidak kenal usia. Katakan taat tidak kenal usia. Karena itu saya percaya taat juga nggak kenal usia dini. Dari sejak kecil mereka harus belajar Bible study, jangan lupa. Saya ulangi, dari sejak kecil mereka harus diperkenalkan dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Taat juga nggak kenal usia tua. Nggak ada usia lanjut. Taat itu selalu hari ini, gak peduli umur Anda sekarang. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka. Ayat 5 ini semua benar, bahwa istri so pasti, karena suami istri adalah satu. Ketika seorang suami dipanggil melakukan sesuatu, istrinya otomatis ikut, otomatis nurut. Ketika seorang istri berdoa dan membangun kerohaniannya, suaminya agak lelet, agak ketinggalan di belakang, karena suami merasa yang doa itu gak apa-apa, itu nyonyaku aja yang pelayanan. Saya dorong yang laki-laki sini yang belum aktif dalam Tuhan untuk mengikuti istrinya, karena suami dan istri harus selalu sama-sama masuk Kanaan. Istriku yang rohani, istriku yang PPCG, suaminya datang aja kagak, datang aja enggak. Mulai sekarang, kalau istri Anda memang mimpin, punya karisma, Anda jangan merasa seperti kelas 2. Tuhan kasih urapan itu mungkin karena Anda absen, tapi ketika Anda aktif nanti suami istri akan saling melengkapi seperti Priscilla dan Aquila. Bukan sama-sama salah seperti Ananias dan Safira. Jangan delegasikan kerohanian atau mendidik anak dalam Tuhan itu kepada istrimu saja. Suami istri harus bersama-sama. Suami istri Abram dan Sarah harus sama-sama masuk ke Kanaan. Istri juga harus mau tahu kerjaan suaminya sekalipun nggak ikut ke kantor. Minimal tanya, apa sayang yang harus aku doakan, apa pak? Ya, mungkin tanya sama suaminya, bagaimana mama harus berdoa. Bangun kebersamaan suami dan istri, jangan sendiri-sendiri. Jangan ada divisi rohani itu kamu, divisi money itu aku. Sama-sama, setelah money coming in, namanya income kan, incoming kan. Lalu doa suami istri itu mau diinvest di mana kalau memang Anda punya kebebasan, Anda tidak lagi berada di dalam lilitan hutang. Suami mungkin bisa bawa uang, tapi istri juga harus bantu mikir ini nanti mau ditabung di apa. Biasanya suami istri yang kompak gitu nggak mungkin jatuh ke yang namanya scam yang kayak modus-modus, yang money game dan sebagainya, nggak akan. Itu masih akan ada lagi nanti tahun ini, tahun depan masih muncul lagi. Tapi suami istri kalau kompak biasanya akan diluputkan dari gitu-gituan. Biasanya gitu, yang gitu itu adalah yang punya uang, dapat uang, lalu habis itu spion kirinya dapat, spion kanannya mati, atau spion kanannya terima uang, spion kirinya buta. Biasanya nanti dapat uang, bocor uang. Suami istri kalau kompak, itu uang akan tinggal di rumahmu. Dia tidak akan lari kemana-mana. Itu uang tiba-tiba nggak ada sayapnya. Tapi uang itu ada tangganya, bukan ular dan tangga, itu dibawa Tuhan naik nanti. Jangan berkata, istriku tahu apa. Paling tidak dia tahu hatimu serakah. Jangan pak, aku kok nggak serak ya. Ini kayak gini-gini tuh hulu hilirnya nggak kelihatan loh prosesnya apa, cuman menjanjikan bunganya itu segede langit. Lu tahu apa? Dia jalankan karena teman-temannya. Orang buta menuntun orang buta, sama-sama jatuh dalam scamming. Suami istri kalau satu-satu ke Kanaan itu berkatnya banyak. Tapi juga jangan Kanaan itu selalu diartikan berkat-berkat jasmani doang atau berkat materi. Kanaan yang terutama itu adalah kerohanian. Seringkali suami yang lelet di belakang. Ayo nyusul dong. Jangan melihat dirimu sebagai, aku bagian duniawi, kamu bagian rohani. Gak ada. Abram dan Sarah sama-sama. Ayat 5 itu betul semua. Dibawa semua harta bendanya yang didapat mereka. Gak ada yang berkekurangan. Orang-orang yang diperoleh mereka di Haran semuanya, kecuali satu yang mereka gak boleh bawa. Ini yang salah di ayat 5 itu hanyalah kata Lot, anak saudaranya. Ya udah lanjut. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu.
Kalau dia masuk ke Kanaan, dia langsung masuk ke tempat yang paling challenging. Coba katakan Sikem. Sikem itu adalah epicenternya Kanaan. Di tanah perjanjian, tengah-tengahnya dot di tengah itu, Sikem. Kalau Anda mau taat, jangan cari yang nyaman. Bahkan jangan cari yang aman. Kalau saya ditanya sama satu orang, saya kadang-kadang ditanya begini, saya nggak tahu kenapa saya selalu dikasih teka-teki. Ya, kalau teka-teki begini saya juga nggak tahu jawabnya. Ayo, ingat nggak saya siapa? Waduh, saya berkata saya bukan Tuhan Yesus. Karena teka-teki yang diberikan ke saya adalah gini, ayo, saya ada kabar, mau dengar kabar baik dulu atau kabar buruk dulu? Siapa yang pernah digituin sama orang? Saya pernah, kabar baik dulu, good news dulu atau bad news dulu? Saya selalu pilih bad news dulu. Bad news dulu. Apapun yang saya hadapi, saya langsung hadapi di tengah. Apapun pekerjaan yang saya lakukan, saya selalu selesaikan yang paling susah. Saya bukan tipe orang yang selalu cari yang mudah dulu, lalu yang kemudian pelan-pelan menanjak ke atas. Enggak. Mungkin kalau olahraga, iya, jangan ngotot di depan. Tapi pelan-pelan. Kerohanian bangun pelan-pelan. Bukan. Tapi kalau kita menyelesaikan sesuatu, menghadapi sesuatu, hadapi dulu yang paling susah. Daud tidak bunuh Filistin yang kate atau yang kerdil, yang kurcaci. Dia langsung bunuh Goliat, sisanya jarahan. Abram tahu prinsip ini. Sebagai orang yang taat, kita tahu penyertaan, kita tidak takut. Dan dia langsung datang ke negeri yang Tuhan janjikan. Arrive, langsung mendarat di tengah-tengahnya, di Sikem. Dan di pohon terbantin di situ. Dan orang Kanaan diam di negeri itu. Dia langsung masuk di tengah-tengah. Please do not avoid problems. Face them. Orang taat itu tidak alasan. Taat bukan kamuflase, taat bukan untuk menutup-nutupi sesuatu. Taat itu bukan untuk mengundur sesuatu. Kalau kita mau taat sama Tuhan, langsung taat yang berat. Jangan pernah gini loh, aku lagi vaping, aku mau berhenti, pelan-pelan ya. Jangan pelan-pelan. Misalnya aku mau ngerokok, aku mau berhenti nih kebiasaan, atau aku memang suka mabuk-mabuk. Kalau Anda mau taat, taat yang berat langsung. Misalnya kalau yang suka mabuk-mabukan, minum-minum sama teman-temannya, langsung aja sudah. Kebalik aja, biarin langsung dirajam di tempat. Ngomong sama teman-temannya, aku nggak mau minum sama kalian lagi, kalau kalian mau sama aku, ayo datang ke gereja. Bukan pelan-pelan. Dari minum-minum 3 kali, 2 kali seminggu diturunkan jadi 1 kali. You mau taat, langsung epicenter. Langsung jantungnya. Des! Jantung masalahnya itu langsung kau tusuk. Langsung disikap. Langsung disentralisasi problema dan musuh. Amin Bapak Ibu. Aku akan ampuni dia pelan-pelan ya pastor, pelan-pelan, aku juga manusia. Ya justru karena kita manusia jangan pelan-pelan. Karena manusia tidak akan pernah bebas kalau pelan-pelan. Karena kita tahu kita manusia, kalau Tuhan boleh pelan-pelan. Tuhan waktu dicobai sama setan di padang gurun, pelan-pelankah beliau? Padahal menurut saya kalau Tuhan mau diam aja, biarin setannya di sana 2 jam lagi atau 2 hari lagi, menurut saya juga nggak mempan. Tapi Tuhan langsung berkata, ada tertulis, enyahlah kau iblis, kau batu sandungan bagiku. Yesus, setan tidak mempan, tidak pelan-pelan. Kalau ada orang berkata, aku ini manusia, tolong pahami, justru saya paham kau manusia. Janganlah dirimu pelan-pelan. Sikem, langsung ke sana, nggak pakai transit-transitan. Hubungan perjinahan, hubungan ini, Bapak Ibu Saudara, kalau ada anak Anda pacarannya penuh dengan percabulan, bedanya percabulan dan perjinahan apa? Perjinahan itu kalau yang sudah menikah, di luar nikah, extramarital affair itu namanya perjinahan. Kalau yang namanya sebelum nikah itu percabulan. Saya rasa nggak usah pelan-pelan ya, stop at all atau putus sama sekali. Mesti radikal. Kalau matamu menyebabkanmu berdosa, cungkillah. Ini bukan operasi fisik, tapi ini menanggalkan dengan lekas dan cepat
sesuatu yang menjerumuskan. Cungkillah, bukan tutuplah, bukan dikasih patch. Cungkil, gouge out. Gouge itu tindakan cungkil itu seperti tangan masuk gini, lalu dikeroak, diambil, keluar gitu. Tidak ada prosesnya, tidak ada pembersihan, langsung keluarin. Abram berjalan melalui negeri itu ke suatu tempat namanya Sikem. Saya kasih sedikit penjelasan secara geografisnya. Sikem ini apa? Semua bermula dari kata huruf Y. Di Sikem inilah Yakub menggali sumur nantinya. Cucunya Abram nanti gali sumur yang kasih dia minum. Sumur Yakub itu di Sikem. Luar biasa ya. Abram langsung ke tempat yang susah, dan tempat di mana dia taat itu nantinya menjadi tempat berkat turun-temurun. Tahu nggak Sikem ini tempat Yusuf dikuburkan? Yusuf punya tulang-tulang dari Mesir itu loh, dibawa keluar kan? Dikuburin di Sikem. Siapa sangka nanti cicitnya nanti suatu hari akan dikubur di situ. Tempat perhentian. Bukan di negeri orang di Mesir yang tidak takut akan Tuhan. Itu nanti menjadi tempat di mana keluarganya dikumpulkan. Ya, dalam kematian, siapa meninggal, lalu habis itu pasangannya, suaminya meninggal, suaminya ingin dikuburkan bersama dengan istrinya, itu tempat perhentian kan. Meskipun orang udah gak bisa kerasa karena orang sudah mati, tapi keluarga kan bisa elus-elus dada kalau semuanya misalnya kuburannya itu diobrak-abrik sama pencuri. Ini bukan hanya tulang Yusuf di sana, itu bicara soal peace for Abram's family, damai untuk keluarganya Abram. Yosua pernah bicara di Sikem, kalau Anda baca di kitab Yosua, as for me and my house, kalimat yang sangat terkenal, aku dan seisi rumah tanggaku, kami melayani Tuhan. Itu di Sikem. Yesus ketemu sama wanita Samaria, bertobat dari sana titik terang itu. Seluruh Samaria bertobat, bahkan sebelum Yesus mati di Kalvari. Itu di Sikem. Tempat Yesus bertemu dengan wanita berdosa yang punya 5 laki-laki, bukan suaminya itu. Yakub, Yusuf, Yosua, Yesus. Dimulai dari A, ketaatan A. Abram langsung masuk ke Sikem. Susah memang, tapi nanti bunganya itu luar biasa. Bunga taat itu tidak tentu ada di masa hidupmu saja. Bunganya itu loh, taat itu capitalnya. Taat itu adalah, kalau kita pinjam uang di bank itu pokoknya, lalu bunganya itu yang memberatkan kan. Konsep yang sama tapi terbalik. Taat itu dari sisi kita, pengorbanan itu pokoknya. Tapi bunganya itu loh, nya itu loh, luar biasa. Karena itu orang yang taat itu punya visi. Saya enggak taatnya itu taat buta. Tuhan suruh kita itu taat memang sama Tuhan itu enggak usah bertanya. Tapi Tuhan kita tuh selalu menjelaskan bahkan apa yang kita enggak tanyakan. Kalau kamu taat itu kamu enggak pernah rugi. Kalau kamu taat padaku, taat pada firmanku itu, nanti ya bunga-bunga ketaatan itu akan kembali dalam hidupmu. Bukan berarti kita itu transaksi dengan Tuhan, tidak. Saya taat terutama tujuan, alasan saya taat adalah karena Yesus sudah membeli saya. Aku bukan milikku lagi, tapi Yesus hidup dalamku. Tapi taatku jadi penuh dengan harapan. Taat itu pertama-tama hanya karena kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan ya kita taat. Tapi taat itu juga ada dimensi iman di dalamnya dan dimensi pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih. Dalam dimensi iman kita harus tahu kalau kita taat itu kita percaya bahwa kita melakukan apa yang benar dan apa yang sah. Pengharapan kita tahu what hope. Harapan apa yang terkandung dalam setiap ketaatan yang kita lakukan di dalam nama Tuhan. Saya percaya Tuhan, kalau aku taat, saya ingat Sikem. Aku taat di sini, susah memang. Tapi nanti di dalam hidupku akan terjadi. Ya Tuhan, enggak apa-apa. Ternyata kalau saya lihat, taat adalah investasi terbaik yang saya bisa lakukan di masa hidup saya. Taat kepada Tuhan. Karena nanti
itu akan menjadi tuayan yang tak terputus untuk anak cucu dan keturunanku. Saya berdoa supaya Anda semua kalau taat itu karena kasih, jangan karena iming-imingnya. Tapi jangan buta waktu kau taat. Ketahuilah orang taat itu ada berkat tersendiri dalam Tuhan. Sebab tempat taat adalah tempat berkat. Tempat taat adalah tempat mujizat. Saya tahu Tuhan kita itu setia. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya bagi setiap kita di tahun 2025. May your family and you be blessed. Semoga Anda dan keluarga serta keturunan Anda diberkati oleh Tuhan.